Selamat malam pemirsa. Malam ini saya ditemani oleh Pak John dan Pak Philip. Pak John beliau dari Koperasi Swastisari dan Pak Philip adalah Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi Nusa Tenggara Timur. Peringatan 73 tahun Perkoperasian Nasional kali ini terasa sangat karena ada di tengah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan new normal. Oleh karena itu, dengan tema digitalisasi menuju koperasi modern, kita coba lebih dekat dengan koperasi. Kita coba lebih mengenal koperasi secara dekat. Apa ya sebenarnya digitalisasi menuju koperasi modern? Karena selama ini banyak orang mendengungkan tentang digitalisasi. Mulai dari presiden, menteri, sampai ke gubernur. Pertanyaan besar kita, apakah koperasi-koperasi kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sudah siap untuk menuju era digital? Baik, Pak John, selamat malam sudah berada bersama kami pada malam hari ini. Pak Philip, selamat malam. Saya mulai dulu dengan Pak John, selaku pelaku dari koperasi itu sendiri. Pak John punya pengalaman yang luar biasa selama ini karena sudah malang melintang di dunia koperasi. Bahkan kalau boleh dibilang, beliau ini di mana-mana kalau kita tanya, sebut saja namanya Pak John, pasti orang tahu Swastisari. Itu Pak John. Pak John, saya ingin tahu sudah sampai mana sebenarnya koperasi-koperasi kita di Nusa Tenggara Timur, khususnya Swastisari, dalam mempersiapkan diri menuju era digital ini, Pak. Baik, Pak Anton, terima kasih. Pemirsa, sekali lagi selamat hari ulang tahun koperasi ke-74. Ya, bareng bersama koperasi, ya, ekonomi bangkit. Ya, terima kasih. Bicara digitalisasi, ya sebenarnya apa yang didengungkan sekarang, pelaku-pelaku terkhusus Koperasi itu sudah berjalan sudah lama. Sudah lama, bukan barusan sekarang. Jadi mungkin yang didengungkan sekarang adalah bagaimana koperasi-koperasi yang selama ini dan sekarang masih sebatas manual. Tapi ukuran koperasi-koperasi besar di NTT saya kira ya digitalisasi itu bukan baru sekarang. Ya, seperti apa digitalisasi ya, pemanfaatan transaksi secara online, ya, pencekingan saldo simpanan, ya, baik simpanan maupun pinjaman secara online, pendaftaran anggota secara online, seperti itu. Jadi itu kita sudah jalankan, bukan baru didengungkan ini. Luar biasa. Ya. Pemirsa ternyata luar biasa. Swastisari merasa itu bukan hal baru. Iya. Memang ini satu kemajuan kemajuan teknologi yang selama ini terasa sudah mulai masuk ke Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti orang tidak bilang lagi ya provinsi tertinggal, tapi anggapan itu sebenarnya ya lama-lama sudah mulai bergeser karena ternyata Nusa Tenggara Timur sudah masuk ke era sana. Baik, Pak Philip, menarik. Saya teringat karena ada beberapa seringkali ada juga ungkapan orang mengatakan bahwa wah, NTT itu kan sebenarnya provinsi yang terbelakang, provinsi yang boleh dibilang ya ketinggalan jauh. Sejauh mana Pak Philip NTT, Bapak selaku Kabid Koperasi di Dinas Koperasi Nusa Tenggara Timur melihat ini, Pak? Bagaimana perkembangan digitalisasi koperasi di Nusa Tenggara Timur? Terima kasih. Selamat malam pemirsa, salam sehat. Saya mau katakan bahwa digitalisasi koperasi ini sebuah inovasi baru yang dilakukan atau yang diinginkan oleh pemerintah
bagaimana koperasi itu melakukan inovasi. Karena tujuannya bahwa pengelolaan yang selama ini itu manual, pemerintah ingin supaya pengelolaan itu secara digital. Artinya bahwa di situ terdapat transparansi daripada pengelolaan itu sendiri. Anggota bisa mengecek bagaimana perkembangan koperasi saya ini berjalan baik atau tidak. Kontrolnya anggota itu sudah transparan sehingga pengurus atau pengelola tidak, artinya tidak seperti sembunyi-sembunyi lagi. Itu yang dimaui atau dikehendaki oleh pemerintah. Lalu dengan berdigital di masa pandemik seperti ini kan kita dibatasi atau tidak boleh berinteraksi secara langsung. Sehingga pemerintah ini harus masuk dalam, sehingga Pak, ketika dia bertransaksi tidak perlu dia harus datang kepada pengurus. Saya mau pinjam Pak, saya mau tutup pinjaman saya. Tetapi melalui mobile apps ini dia bisa melakukan transaksi itu. Ya, itu terkait dengan digitalisasi koperasi. Pemerintah Provinsi NTT dalam tahun 2021 ini mencanangkan sebagai tahun digitalisasi. Jadi 1000 koperasi yang harus berdigital pada tahun 2021 ini. Bapak Gubernur kalau tidak salah itu bulan Oktober akan launching 1000 koperasi yang berdigital. Terkait dengan Kopdit yang ada, itu sudah berdigital. Untuk Kopdit itu sudah ada di Kopdit itu, mereka dari pusat sampai itu sudah punya sistem sendiri. Ya. Pak Philip, Ya. saya boleh tahu, mungkin juga pemirsa boleh tahu, Ya. seberapa banyak koperasi yang ada di Nusa Tenggara Timur? Atau berapa data terakhir, berapa banyak koperasi, Pak? Menurut data yang ada pada kami per 31 Desember 2020 itu sebanyak 4.256 koperasi. Dari 4.256 koperasi itu yang aktif itu 3.905. Wow. Ya, yang tidak aktif itu 351. Dengan anggota per 31 Desember 2020 itu 2.200.180 anggota dengan total aset di atas 4 triliun lebih. Itu secara keseluruhan. Baik. Pak John, Iya, Pak. melanjuti dari penjelasan dari Pak Philip tadi, sebenarnya bagaimana dengan anggota-anggota Bapak yang ada di daerah-daerah terpencil? Apakah mereka diberikan juga pemahaman atau diberikan mereka bimbingan terhadap pengetahuan tentang digitalisasi ini, Pak? Baik, Pak Anton. Terima kasih pemirsa. Kita dalam hal ini Kopdit Lestari, kalau misalnya dia mau ekspansi berarti dia cari tahu sistem ini bisa terekam secara online atau tidak. Jadi kita bukan buka kantor KAS, kantor cabang pembantu, itu bukan hanya sebentar, tapi melalui suatu survei yang matang. Sehingga saat anggota terdaftar di kampung sekalipun transaksinya secara online. Ya, seluruh, kalau kita sekarang sih sudah, ya kalau di Surabaya dengan Mataram segera diresmikan, maka kita sudah 28 cabang. 28 cabang, 6 cabang pembantu, dan sekitar 78 cabang kantor KAS. Itu berarti besar, banyak. Ya, sehingga digitalisasi ini sangat penting. Ya, artinya kita tidak boleh terlambat dalam hal ini persaingan pasar. Ya, kalau kita terlambat berarti ya sebentar pasti kita ditinggalkan. Ya, kita tidak gaya lagi bahwa ini kita gaya manual, terus suku bunganya kita gaya begini, pertahanan, tidak. Kita harus ikut alur pasar. Ya, betul.
bahwa koperasi itu ikut alur pasar, tetapi paling tidak kita lebih keberpihakan kepada anggota. Kira-kira produk-produk apa yang keunggulan supaya mereka lebih tertarik di Kopdit ketimbang di lembaga keuangan lain. Dan itu kita sudah menerapkan di mana-mana. Sehingga sistem kontrol, bukan sistem kontrol itu hanya di pengurus pengawas manajemen, anggota sendiri yang mengontrol. Dia sudah memahami. Karena apa? Saat dia mendaftar jadi anggota Kopdit Selasih, di situ kita memulai dulu dengan pendidikan dasar. Apa haknya, apa kewajibannya, itu dikasih tahu. Karena dia menjadi anggota Kopdit Selasih berarti dia invest. Invest berarti ya jangan sampai bodong. Jangan sampai rentenir, jangan sampai koperasi harian yang abal-abalan. Dia tahu benar bahwa Selasih itu ketahanannya seperti ini. Dan saya kira ya kita punya ya salah satu tren besar, kepercayaan besar itu ya media yang kita gunakan. Dan masyarakat publik sangat percaya dengan apa yang disampaikan ini. Sehingga kita tidak bisa istilahnya ya karang-karang. Ya, tinggal dengan digitalisasi ini kita berharap ya anggota rasa mencintai lembaga ini, istilah kami ya, istilah di koperasi bersahabat, berteman, merapat sampai mati. Beda dengan lembaga keuangan lain, ya mau jadi nasabah atau mau jadi apa silakan, tetapi tidak ada hubungan sampai mati, tidak ada. Tapi Selasih dia mengikuti sampai anggotanya mati. Tantangan Ya. terbesar apa Pak John? Ya kita ngomongin digital, anggapan orang dengan digital itu sesuatu yang bersifat teknologi yang canggih seperti itu. Tantangan dari koperasi Selasih sendiri dengan sistem ini kepada masyarakat apa Pak? Boleh tahu? Ya sekarang misalnya ya tantangan anggota. Ya anggota kita juga bukan anggota kelas menengah ke atas. Jadi misalnya pemanfaatan ya sistem misalnya HP Android. Ya lebih sekarang kan kita banyak anggota kita menggunakan HP Android. Ya ketimbang misalnya ada informasi-informasi penting ya dia kontrol lewat itu. Karena sistem kita sudah terekam, aplikasinya sudah di dalam jaringan kita itu. Sehingga Kopdit Selasih semua anggota itu diberi pendidikan karena pendidikan itu sangat penting. Ya, Kopdit itu bermula dari pendidikan, ya berjalan dengan pendidikan, dikontrol dengan pendidikan dan berkembang melalui pendidikan. Kalau tanpa pendidikan ini ya ya biasanya orang bilang koperasi benaran atau tidak, ya. Sehingga saya selalu katakan ya memberi badan hukum kepada koperasi ya jangan gampang-gampang lah. Jangan gampang-gampang. Jangan kita bilang koperasi banyak. Kualitasnya itu seperti apa? Yang paling pertama itu kualitas. Ya, jangan sampai koperasi banyak-banyak tetapi anggotanya tidak jelas. Kantornya buka Senin Kamis. Ya, pemanfaatan produknya tidak jelas. Koperasi hanya mempekerjakan ya anggota keluarganya saja. Pengurus juga dari istri, suami, anak-anak. Ya, ini masuk mau berkembang mana? Nah, di sini yang membuat image koperasi itu rusak di situ. Di situ yang saya kaji selama saya kurang lebih sudah 28 tahun bekerja di Kopdit Selasih ini. Ya. Pak Philip, menarik lebih lanjut kita bahas apa yang barusan saja dikatakan oleh Pak John dengan pengalaman beliau di lapangan. Seperti apa di lapangan di tengah-tengah masyarakat sekarang dengan lahirnya koperasi? Apakah begitu gampangnya koperasi-koperasi ini memperoleh izin, Pak? Memang kami sadari bahwa di tahun sebelumnya ini kurangnya pengawasan, lalu tidak melakukan survei secara matang ketika kita melakukan proses untuk memperoleh badan hukum itu. Tetapi ke depan ini kita akan lebih selektif lagi. Ketika kita mau memproses rekomendasi untuk memperoleh badan hukum atau untuk akte pendiriannya, kita akan survei langsung kepada koperasi di mana. Kita turun dan kita memberikan, memang peran pemerintah bahwa ketika mendirikan sebuah koperasi, pengurus atau pendiri itu bertemu dengan kami dulu. Selaku pembina, kita melakukan sosialisasi dulu terkait dengan hak dan kewajiban
ketika berkoperasi. Kita memberikan pemahaman dulu. Setelah itu kita mendata jumlah anggotanya mana. Jangan sampai hanya kumpul KTP, tetapi modalnya 1 orang. Ini yang kami berupaya untuk tidak boleh seperti itu. Tidak mau instan kami. Kami tidak mau. Dan kami berjanji ke depan kita akan lebih tertibkan lagi. Sehingga koperasi-koperasi yang sudah berkembang baik, mereka jangan iri. Atau kenapa ini mematikan kami yang sedang berjalan ini. Itu. Saya tidak menyalahkan pendahulu-pendahulu saya. Tetapi ke depan kami akan berbuat lebih baik lagi. Ketika ada koperasi seperti yang tadi bahwa koperasi abal-abal itu yang kami kejar, kami tidak mau lagi seperti itu. Walaupun segi kuantitasnya kecil, tapi yang memang bagus. Jangan kita lihat dari kualitas, dari segi kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya tidak ada. Mendirikan koperasi hanya karena mau mendapatkan misalkan bantuan dari pemerintah. Oh, tidak bisa, sekarang tidak seperti itu lagi. Saya Gitu, paham. ya. Adakah sanksi yang diberikan kepada para boleh dibilang para pendiri koperasi nakal ini, Pak? Ya, sanksinya bahwa ketika koperasi itu dia berjalan melakukan pelayanan kepada anggota, kita sekarang ada tim Satgas Pengawas yang melakukan pengawasan kepada koperasi-koperasi yang memang secara aturan tidak betul. Kita akan datang dan ini mana izin operasionalnya mana? Kalau tidak menunjukkan itu, maka langkah itu adalah kita cabut izin usahanya. Pemberhentian, stop beroperasi dulu. Menarik, Ya, Pak. ya. Pemirsa, pembicaraan kita, obrolan kita malam ini luar biasa seru sebenarnya. Karena ada banyak sekali pertanyaan yang ingin kita gali dari bapak-bapak berdua ini. Kita istirahat sejenak, kita akan kembali lagi.